Kita berdoa. Welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Tentu malam hari ini adalah momen yang pasti teman-teman tunggu-tunggu. Tayangan ini kan karena pasti deh kalian dirindu dengan aku Teresia dan Aku Kezia, Rika. Nah, malam hari ini bersama dengan kami bertiga cewek-cewek cantik akan membahas sebuah pembahasan yang bukan mungkin lagi sih, memang lagi baik dan cukup menarik untuk dikupas karena malam hari ini kita akan membahas tentang Quarter Life Crisis. Oke teman-teman, berbicara tentang ini mungkin anak-anak muda di luar sana ada yang belum tahu tentang apa sih itu quarter life crisis ini. Mungkin dari Kak Ki sendiri bisa mendefinisikan apa sih itu Quarter Life Crisis. Quarter seperempat, life hidup, krisis ya krisis. Jadi seperempat hidup krisis. Oh bukan, jadi kehidupan kita seperempat itu lagi krisis. Emang seperempatnya kayak mana ya? Ini setengah, seperempatnya lagi. Iya. Oke, kalau Kak Rika sendiri nih Krisis emosional. krisis emosional. Aku belum selesai loh, tadi aku bercanda. Ya ampun. Sorry guys. Lucu banget kaki. Lucu banget. Jadi quarter life crisis itu yang aku tahu, dimana seseorang itu, Oh ya, aku tahu semua. Oh gila banget. Dimana seseorang itu sedang lagi pencarian jati diri. Maksudnya dia tuh lagi diambang kebingungan untuk menentukan tujuan hidupnya. Pemain Gitu. seperti itu. Kak Rika? Tadi kan aku udah bilang krisis emosional. Kenapa Kak Rika bilang krisis emosional? Sama yang dibilang Kak Kezia. Nyolot ya, Bu. Kayak maaf. Nyolot banget. Ya. Sama kayak dibilang Kak Kezia. Apa namanya quarter life crisis itu kayak misalkan kamu nih. Oh iya. Kamu lagi bingung memikirkan masa depanmu. Kamu tuh nanti bakal gimana ya ke depannya gitu. Oke, memang masalah ini cukup banyak anak-anak muda mengalaminya karena kalau nggak salah ini fase ini tuh dialami oleh anak-anak muda dari umur 20 sampai 30-an tahun. Jadi ya untuk anak-anak muda yang dalam umur segini mungkin saat ini ada yang mengalami fase ini. Tapi kayaknya bukan mungkin deh, memang fase ini itu harus ada di dalam kehidupan seseorang memang. Oh, berarti memang akan Iya, akan dilalui. dihadapi. Oke. Tapi gini, kalau aku sendiri nanya, gimana sih kita tahu kalau itu apa ya kok dibilang krisis gitu? Memang apa yang sedang kita alami selain dari kita Karena pencarian yang jati diri atau bagaimana? Karena yang kita tahu sih krisis, berbicara tentang krisis kan krisis itu yang kayak krisis moneter, krisis keuangan, ini krisis keuangan, guys. Ini dari mana ya, Bu? BTW ini tuh
kostum kita tuh lagi kayak kostum apa namanya strawberry shortcake gitu. Mereka aja, aku enggak. Hitam. Aku lebih elegan nih. Wah, wanita elegan. Oke, lanjut lagi ke laptop kita. Jadi, menurut kakak-kakak ini, apa yang ditimbulkan atau apa sih yang dirasakan oleh anak-anak muda dalam fase ini? Kan Kak Ki tadi bilang fase ini itu bukan pilihan, tapi memang semua anak-anak muda dalam usia sekian itu 20 sampai 30 itu bakalan mengalaminya. Dan apa sih yang mereka alami dalam fase ini? Oh, contohnya kan biasanya anak usia 20 tahunan sampai 30-an itu kan biasanya kuliah, kerja kan. Nah, contoh kecilnya misalnya aku kuliah nih jurusan psikologi. Enggak. Oh ya, teologi lah ya. Aku jurusan teologi. Nah, terus di seiring berjalannya waktu, aku stuck. Aku mikir, bener nggak sih aku di sini? Bener nggak sih ini jurusanku? Maksudnya, bener nggak sih aku dipilih Tuhan? Maksudnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan masa depan sendiri ketika kita menjalani itu. Terus itu BTW kakak rasakan nggak sih atau Pasti pernah. Aku pernah ngerasain itu. Aku bingung. Aku bener-bener nggak sih mau dibentuk di sekolah teologi kayak gini? Aku beneran nggak sih nanti bakal jadi hamba Tuhan yang baik, yang berkualitas gitu? Sering timbul pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. kalau saat ini sedang dalam fase itu atau enggak? Atau gimana? Sedang. sedang dong guys. Tapi bukan masalah panggilan ya. Tapi ada masalah-masalah lain. Mungkin boleh diceritakan. Kita akan masuk ke dalam segmen Kepo. kepo kehidupan orang. Oke, kalau Kak Rika sendiri pernah nggak sih mengalami fase ini atau BTW kakak udah umur berapa nih? Siapa tahu nggak masuk lagi dari 20 sampai 30. Umurku 25 tahun. Oh, berarti masih dalam fase ini ya, masih bisa dibilang anak-anak muda. Oke. Masih bisa dibilang anak-anak muda. Aku memang anak muda loh. Oke, guys. Ya ampun. Aku tahu hal itu. Nih, jadi pernah nggak sih kakak mengalami fase ini atau saat ini ya aku lagi dalam fase ini? Ya memang aku sekarang ini, bahkan sekarang ini tuh sedang mengalami di fase tersebut. Kakak itu lebih apa sih yang kakak rasakan saat ini? Yang kurasakan saat Sehingga ini kakak adalah bilang, aku ada di fase ini. Yang kurasakan saat ini adalah hal ketakutan sih. Takut kayak kan saya kan sekarang tuh aku lagi kayak takut gitu kan. Kayak aku tuh ada pikiran, aduh bisa nggak ya? Ih, Tiri ini mah. Oke, maaf. Kayak aku tuh mikir, aku kan sekarang lagi lagi kuliah di STTE kan. Nah jadi tuh aku tuh mikir, aduh aku bisa nggak ya ngelewatin selama 5 tahun kuliah di STTE ini. Aku mampu nggak ya untuk menghadapi setiap mata kuliah yang aku ikutin, karena jujur aja selama kan aku tuh nganggur tuh 5 tahun sebelum datang ke sini. Jadi tuh segala pelajaran apapun itu nggak pernah aku pegang selama 5 tahun itu, karena aku fokusnya kerja dan masuk ke sini otomatis mengasah otak lagi. Jadi kayak aku tuh mikir, aduh aku bisa nggak ya ngelewatin 5 tahun ini, kayak mana nanti aku gitu sih. Berarti kalau kita dalam fase ini tuh kayak lebih kayak minder gitu dengan diri sendiri. Insecure kayak nggak sih? Ya kayaknya aku nggak bisa deh ke depannya. Aduh kayaknya gini deh, kayak gini pasti nimbul banyak pertanyaan. Iya, tapi mampu nggak sih? Iya, pertanyaan selanjutnya dari aku tuh apa sih yang latar belakang kayak buat makalah ya, yang mendorong atau yang membuat kita berada dalam fase ini? No comment. Kalau kakak sendiri? No comment. Oh my god. Oke, ya aku pernah sih, bukan pernah, iya memang pernah sih. Nggak, Aku tunggu. pernah. Untuk kamu sendiri, kau pernah nggak ngalamin fase ini? Oh maaf guys, ya kalau aku, ya gara-gara aku masih anak muda, masih dalam 20 tahun, fase ini itu fase yang memang saat ini aku alami gitu. Aku kayak nanya,
ya seperti yang kakak-kakak rasakan, nanya gimana sih masa depanku kayak gini, bisa nggak aku kayak gini. Tapi tahu nggak sih kak, hal yang membuat aku berpikir seperti itu, yang melatar belakangnya aku seperti itu ada beberapa faktor yang membuat aku seperti itu. Kayak kalau aku kayak suka membandingkan diriku dengan orang lain. Kayak aku lihat orang teman-temanku yang bisa di main musik, suaranya bagus, kayak aku bilang sama diriku, kok aku nggak bisa ya, kayak intimidasi diri sendiri tuh, kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa, ya ampun, aku bodoh banget ya kayak gini. Terus kenapa? Berarti yang kamu alami itu yang ku alami sekarang ini. Ya rata-rata orang kayaknya pernah deh membandingkan diri dengan orang Iya. lain pasti. Dan sebenarnya itu adalah faktor utama yang mendorong kita dalam fase ini. Jadi ya mungkin anak-anak muda nggak usah lah suka membandingkannya, itulah makna rohaninya kan. Tapi ada banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan kita untuk berada dalam fase ini, terpuruk, terkekang, dan kayak terpenjara dalam fase ini. Kayak contohnya kita lagi buka sosmed nih kan, kita lihat teman-teman kita yang udah luan mencapai keberhasilannya, sementara kita masih stuck di sini aja gitu. Di situ lagi, ya ampun, aku gimana sih dengan aku, kok temanku udah kayak gini. Kayaknya aku nggak bisa deh sama dengan dia kayak gini. Kayak ya memang kembali lagi ke awal, kayak membandingkan diri dengan orang lain, nganggap diri lemah, nggak berdaya, dan nggak ada gunanya seperti Ya itu. memang sosial media tuh bisa menjadi sponsor utama kita mengalami insecure. Wow. Karena nggak usah lah kita pakai sosial media. nggak gitu juga sih, maksudnya memang nggak pernah ada orang yang mau memamerkan penderitaannya di sosial Yes. media. Pasti kebahagiaan itu yang dipampang di sosial media kan. Kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan aslinya. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan hal-hal seperti itu. Ya, aku setuju sih yang dengan kata Kak kayak karena kayak gini, kalau kita lihat keberhasilan orang, kita kayak apa ya, kayak ya rasa minder sendiri itu kayak memang ngalir sendiri aja dalam diri kita. Sebenarnya dalam keberhasilan seseorang itu juga mereka butuh proses yang Ya. memang nggak dipampangkan mereka. Apa sih kesakitan yang mereka rasakan sampai pada titik mereka bisa seperti yang kita lihat, pasti banyak sekali yang mereka rasakan, dan hal itu ya memang nggak mereka munculkan, nggak mereka tayangkan, yang kayak kakak bilang tadi. Makanya kayak nggak usah, kalau dari aku pribadi sih, kalau dalam mengalami fase ini nggak usah lah terpaku sama keberhasilan orang. Bilang sama diri sendiri tuh, kalau aku bisa loh kayak gitu. You can do it. Yes. Dan memang cara untuk kita keluar dalam fase ini ya seperti itu. Kalau dari Kak Kay sendiri, apa sih cara kakak untuk bisa keluar dari fase ini? Lebih menerima diri sih, menerima diri. Karena kenapa? Mungkin kan tadi aku bilang ketika kita mengalami fase quarter life crisis ini bakal ada timbul pertanyaan-pertanyaan, keputusan aku ambil bener nggak ya? Terus ini memang passionku nggak sih di sini? Pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita nggak bisa menerima keadaan, nggak bisa menerima diri kita dengan keadaan tersebut. Jadi kalau dari aku sih belajar untuk menerima diri, belajar untuk menerima keadaan dan menjalaninya. Ya apa ya? Ada filosofinya itu. Kayak air mengalir gitu, pokoknya jalan aja. Tapi bukan kayak gitu juga sih maksudku. Gimana ya? Oke lah, menjalani hidup itu seperti air mengalir, tapi bukan berarti hidup kita itu mulus-mulus aja, tapi Lempeng-lempeng aja. Ya, lempeng-lempeng aja. Kalaupun kita harus menghadapi krisis-krisis jati diri atau krisis apapun, kita juga harus tetap ini dong, tetap berjuang, tetap kokoh untuk menjalani hidup itu. Ya, sekalipun ada tantangan, harus tetap berjuang. Kalau Kak Rika sendiri, apa sih cara kakak untuk keluar dari fase itu? Berjuang. Berjuang dan berjuang. Tapi aku mikir gini sih Kak, kalau sebenarnya fase ini memberikan dampak positif juga sih bagi diri kita dan anak-anak muda, kan bagi yang bisa memaknainya dengan baik sih menurutku. Karena apa? Karena ketika kita berada dalam fase ini, di situ tuh kesempatan kita untuk membenahi diri kita, apa sih yang
Karena dalam fase inilah yang timbul pertanyaan, aku bakalan jadi apa ya, aku gimana, bisa nggak ini. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau memang kita bisa menanggapinya dengan baik, oh iya aku bakalan jadi ini, aku bakal harus lakukan ini. Jadi disitulah tahap kita juga untuk membenahi supaya kedepannya kita memang benar-benar menjadi seorang yang seperti yang kita inginkan, seperti itu. Terus fase ini juga bisa buat kita jadi lebih dewasa. Kalau hidup ini lempeng-lempeng aja, kita, kata Alkitab itu kayak Lempeng. Fase apa tadi, quarter life crisis itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Kayak kamu bilang tadi, mikir ini. Jadi dari situ juga bisa terbentuk kedewasaan kita. Sikap kita menghadapi masalah itu bisa lebih mudah. Kayaknya sebenarnya memang kalau kita mengartikannya dengan baik kan, kalau kita mau naik level atau apalagi kita mau yang pas lah itu, kalau kita mau naik level pasti ada ujian-ujian toh yang harus kita lewati. Kayak kita di sekolah kalau mau naik tingkat kita ujian dulu. Nah seperti inilah kayaknya kehidupan kita. Kalau memang kita mau naik level dalam hidup kita jauh lebih baik dari yang sekarang itu, ya mari kita nikmati fase ini, kayak mencoba untuk mengambil fase ini dengan baik, menikmati yang menjadikan ya udah nggak apa-apa, inilah aku sekarang seperti itu. Ya segala sesuatunya memang harus ini sih berproses, nggak bisa dong instan langsung. Ya. Terus menurut aku sih fase krisis kayak gini nggak bisa kita hindari, tapi harus tetap kita jalani. Itu tergantung diri kita. Kita mau terus dalam kekrisisan itu, atau kita mau krisis itu menjadi batu loncatan kita untuk jadi lebih baik. Yes, benar sekali, aku setuju dengan hal itu. Dan kalau menurut aku apa ya guys? Kalau menurut aku fase quarter life crisis ini adalah hal yang wajib dan wajar dilalui karena yaitu menjadikan kita membuat kita itu untuk menurut aku sih fase quarter life crisis ini tuh hal yang wajib dan wajar. Karena kenapa itu membuat kita itu untuk membenahi diri kita, sehingga membuat diri kita itu menjadi lebih dewasa lagi menanggapi hal-hal ke depannya. Entah gue ngomong apa lah ini. Terus tadi aku juga ada baca kan artikel di internet quarter life crisis. Terus lanjutan katanya itu, ketika tumbuh dewasa tidak seperti yang dibayangkan. Betul. Aku jadi ingat lagu ini. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Itu memang kayaknya nggak bisa dihindari sih, harus kita hadapi dan kita atasi. Kalau aku, kalian nggak nanya sih tadi gimana sih caramu untuk melalui lembah kekelaman itu. Sekarang aku tanya. Ya udah aku nanya deh. Kalau Tere, bagaimana cara melewati fase quarter life crisis ini? Kalau aku sendiri nih ya guys, oke, aku dipertanyakan dong, oh my god. Pengen banget ditanya ya ampun. Oke. Kalau ditanya sama aku pribadi, gimana sih cara untuk keluar dari fase ini? Ya kalau aku menggambarkan fase ini kayak lagi berada di dalam lembah kekelaman ya. Gile, lembah kekelaman. Nah cara aku untuk keluar dari lembah kekelaman ini kayak memberi kemenangan-kemenangan kecil untuk diri sendiri. Jadi kayak kita lebih optimis untuk melewati lembah kekelaman ini. Kayak misalkan nih, sekarang kita lagi berada di boom dan bisa nggak? Aku lagi mikir bisa nggak ya nanti kedepannya viewers kita 1 juta atau viewers kita berapa gitu, MM-an gitu kan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiranku, tapi cara aku untuk menanganinya itu kayak gini sih, berikan kemenangan-kemenangan kecil dari dalam diriku. Yes, hari ini aku udah selesai 1 episode,
yes hari ini aku udah dapat materi kayak gini, Tere bisa. Jadi kayak kedepannya kayak apa ya? Ya Tere pasti bisa gitu. Memotivasi nggak sih? Iya, memotivasi diri sendiri untuk melewati lembah kekelaman yang pada awalnya kita mikir kita nggak akan bisa sampai pada viewers yang kita tetapkan, tapi karena kita berikan kemenangan tersendiri bagi dalam diri kita, jadi kayak bukan itu lagi untuk apa kita yang kita anggap penggapaian terbesar kita, tapi ada hal lain yang bisa kita gapai dan hal itu bisa membuat kita semakin maju secara pribadi seperti itu. Terus quarter life crisis ini kita nggak bisa keluar itu hanya dalam waktu 2 hari atau 2 bulan, karena memang perjalanan kita di fase-fase seperti ini nih memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Nah, mungkin kalau teman-teman muda, sobat muda yang udah nonton ini, belum tentu kalian bisa langsung keluar dari fase ini ya, tapi itu butuh proses dan itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut. Waduh, jadi udah sebegitu panjang percakapan kita pada malam hari. Tapi menurut kakak-kakak mungkin saran yang alkitabiah atau apa ya, sebagai mahasiswa teologi ya untuk melewati fase ini, ada nggak sih pesannya untuk anak-anak muda saat ini? Siapa duluan? Ya mungkin Kak Rika dulu. Kamu dulu. Oke Kak Kay. Aku sih cuma satu, bersyukur aja. Setiap hal yang terjadi di hidup kita itu ya syukurin aja. Kalau misalnya kamu ngerasa bukan di situ bagianmu, bukan di situ bidangmu, kalau kita mampu untuk mengucap syukur, itu pasti kita bakal bisa lewatin itu. Kalau Kak Rika sendiri? Hidup itu berproses, jadi jalani aja. Kalau dari aku gini sih, hidup dalam Tuhan. Karena sebenarnya apapun yang menjadi masalah kita, apapun lembah kekelaman yang saat ini sedang kita alami atau apapun yang kayak buat kita merasa dalam titik terendah, kita berada dalam tekanan, kekangan atau kayak merasa di penjara gitu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita memiliki relasi baik dengan Tuhan, pasti deh kita bisa keluar dari lembah kekelaman itu. Kayak Daud aja sebegitu banyak perjalanan fase-fase kehidupannya yang mungkin krisis yang mungkin kalau kita bisa bayangkan Daud bakalan berpikir, bisa nggak sih aku keluar dari sini, bisa nggak sih aku kayak gini, tapi pada kenyataannya dia bisa keluar dari lembah-lembah kekelaman yang ia rasakan. Nah seperti itu juga sih menurutku anak-anak muda saat ini dalam proses yang kita alami ini, kalau kita mengandalkan Tuhan pasti deh kita bisa keluar dari zona buruknya kita itu. Dan kalau secara aku pribadi ada 2 ayat Alkitab yang benar-benar memberkati aku dan benar-benar membuat aku optimis untuk melewati fase-fase ini. Aku mau keluarkan dulu ya buku andalan dalam kehidupanku. Senjata kami. Ini dia. Ini aku mau buka ya. Ini yang cukup memberkati aku sih. Jadi ini adalah satu ayat Alkitab yang membuat aku nggak perlu deh untuk memikirkan sampai aku bercucuran air mata, bercucuran keringat, hanya memikirkan masa depanku, karena ini yang selalu kupegang. Amsal 23 ayat 18 itu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi menurut aku pribadi, ya udah, aku pasti punya masa depan yang gilang gemilang dalam Tuhan. Itu sih satu yang kupegang, dan ini ada juga yang cukup memberkatiku lagi. Banyak sekali ayat Alkitab yang memberkati. Nih, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kayak udahlah, nggak usah gelisah, nggak usah takut menghadapi yang saat ini sedang mendorongmu, sedang menekanmu. Percaya aja sama Tuhan. Pasti tekanan itu justru akan membuatmu naik level. Seperti itu sih kalau dari aku, dan firman Tuhan katakan seperti itu memang. Jadi mungkin teman-teman udah sebegitu panjang percakapan kita tentang quarter life crisis ini. Mungkin dari saat ini kita mau menutupnya, tapi mungkin dari kita
bertiga ya, ada pesan untuk Tadi anak-anak. Tadi udah. Teman-teman, udah cukup panjang nih percakapan kita pada malam hari ini mengenai quarter life crisis. Mungkin teman-teman yang aku mau katakan untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami krisis ini, yang sedang dalam fase ini, teman-teman nggak usah cari jalan keluar dari siapapun dan bagaimanapun, karena hanya datang pada Tuhan itulah jalan keluar untuk boleh melewati fase ini. Jadi teman-teman, satu hal yang mau saya katakan, mari dekat dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Itu aja sih. Jadi untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, kita mau berdoa dulu ya, minta dengan kasih kakek untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami bersyukur bersama dengan Bum dan juga anak-anak muda yang menyaksikan, kami boleh belajar mengenai quarter life crisis. Mungkin hal ini tidak bisa kami hindari dan harus kami hadapi. Dan ketika kami menghadapinya pun kami yakin dan percaya bahwa jika kami berjalan bersama Tuhan dan kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pasti kami akan mampu untuk melewatinya. Ya Tuhan, ingatkan terus anak-anak-Mu ini untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang dilakukan itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan malam hari ini juga kami akan berpisah. Hamba-Mu rindu anak-anak muda yang menyaksikan boleh diberkati melalui tayangan ini, dan juga hamba-Mu Tere, Rika, bahkan Kay sendiri juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, diingatkan kembali untuk teman-teman yang saat ini berada dalam fase ini dan timbul tuh banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran teman-teman semua. Kami 24 jam menyediakan layanan konseling, bisa dihubungi nomor di bawah ini. Bagi yang mau bertanya apa saja, sebisa mungkin akan dijawab dengan baik. Bahkan untuk teman-teman juga yang memiliki saran untuk tayangan-tayangan Bum ke depannya, kami juga membuka kotak komentar. Langsung saja komentar di kolom komentar, dan kalau mau chat secara pribadi juga bisa di nomor di bawah ini. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus tayangan Bum di FB YPPI BSTTE jam 20.30 hari Minggu. Saya Teresia Ulan dari Sinaga. Saya Kezia. Saya Rika. Pamit undur diri. Tetap saksikan terus tayangan kami di Bum Bincang Orang-Orang Muda. Bye